Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifatun Wandani, NIM 241222079 dari kelas Manajemen 5B Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Soal yang pertama yaitu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis ayam di wilayah rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dari penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. A. Identifikasi risiko utama. Yang pertama, ada risiko lingkungan. Banjir yang dapat merusak infrastruktur peternakan, mencari pakan, dan menyebabkan kematian. Yang kedua, risiko operasional. Gangguan pada rantai pasokan pakan dan bahan baku akibat banjir, kesulitan logistik dalam distribusi hasil panen ayam ke pasar. Yang ketiga, ada risiko kesehatan ternak. Penyakit menular pada ayam karena kondisi lingkungan yang tidak higienis. Yang keempat, ada risiko keuangan, biaya tambahan untuk mitigasi banjir dan pemulihan pasca banjir, dan potensi kehilangan pendapatan akibat penurunan produksi atau kematian ternak. Yang kelima, ada risiko regulasi, potensi pelanggaran regulasi terkait pengelolaan limbah di wilayah rawan banjir. B. Strategi mitigasi risiko. 1. Mitigasi risiko lingkungan. Pilih lokasi yang lebih tinggi atau buat sistem drainase yang baik untuk mengurangi dampak banjir. Bangun kandang panggung atau gunakan material tahan air untuk melindungi ayam dan pakan dari banjir. Yang kedua, mitigasi risiko operasional. Siapkan cadangan pakan dan air bersih untuk mengantisipasi gangguan logistis selama banjir. Yang ketiga, mitigasi risiko kesehatan ternak. Terapkan protokol kebersihan ketat seperti disinfeksi kandang secara rutin dan kontrol akses ke peternakan. Pastikan ayam mendapatkan vaksinasi lengkap dan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan. Yang keempat, mitigasi risiko keuangan. Asuransi peternakan. Lindungi bisnis dengan asuransi yang mencakup banjir dan penyakit ternak. Yang kelima, mitigasi risiko regulasi dan lingkungan. Pengelolaan limbah. Gunakan teknologi seperti biogas untuk mengelola limbah ternak agar tidak mencemari lingkungan. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, PT Jaya Abadi dapat mengelola risiko secara efektif dan memanfaatkan peluang dari permintaan ayam di wilayah tersebut. Soal nomor 2, investasi dalam proyek teknologi. Diketahui C0 atau biaya awal sama dengan 500 juta plus 79 juta sama dengan 579 juta. CFT atau arus kas bersih 150 juta plus 79 juta sama dengan 229 juta. Dan R atau tingkat diskonto 12% sama dengan 0,12. Durasi proyek selama 5 tahun. Untuk rumus MPV yaitu sigma CFT per buka kurung 1 plus R tutup kurung akar T min C0. Menghitung nilai sekarang dari arus kas selama 5 tahun. Pada tahun pertama, PV1 sama dengan 229 juta per 1 plus 0,12 pangkat 1 sama dengan mendapatkan hasil 204,47 juta. Pada tahun kedua, PV2 229 juta per 1 plus 0,12 pangkat 2 sama dengan 183,2 juta. Yang ketiga, pada tahun ketiga 229 juta per 1 plus 0,12 pangkat 3 mendapatkan hasil 163,58 juta. Pada tahun keempat atau PV4 yaitu 229 juta per 1 plus 0,12 pangkat 4 mendapatkan hasil 145,85 juta. Dan pada tahun kelima, PV5 sama dengan 229 juta per 1 plus 0,12 pangkat 5 mendapatkan hasil 130,11 juta. Jadi untuk total PV arus kas selama 5 tahun dari tahun 1 sampai tahun kelima yaitu 827,21 juta dikurang dengan biaya awal
579 juta mendapatkan hasil 248,21 juta. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Karena diketahui IRR proyek adalah 14%, lebih dari tingkat diskonto 12%, maka proyek ini layak dijalankan karena diharapkan memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modal yang dikeluarkan. Soal nomor 3, usaha bakery. A. Hitung waktu balik modal payback period. Diketahui investasi awal 100 juta plus 79 juta sama dengan 179 juta. Pendapatan per bulan 20 juta plus 79 juta sama dengan 99 juta. Biaya operasional 12 juta plus 79 juta sama dengan 91 juta. Dan arus kas bersih bulanan dengan rumus pendapatan dikurang dengan biaya operasional, yaitu 99 juta dikurang 91 juta sama dengan 8 juta. Untuk rumus payback period, yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas bulanan, sama dengan 179 juta dibagi dengan 8 juta mendapatkan hasil 22,375 bulan atau setara dengan 22,4 bulan. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Waktu balik modal yang diharapkan adalah maksimal 2 tahun atau 24 bulan karena waktu balik modal dihitung adalah 22,375 bulan atau 22,4 bulan yang lebih kecil dari batas waktu maksimal 24 bulan, maka usaha bakery ini layak dijalankan. Soal yang keempat, bisnis catering. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Diketahui biaya tetap sama dengan 50 juta plus 79 juta sama dengan 129 juta. Biaya variabelnya 25.000, harga jual per porsinya 50.000. Rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurang biaya variabel seperti ini, yaitu 129 juta dibagi 50.000 dikurang 25.000 sama dengan 129 juta dibagi 25.000 mendapatkan hasil 5.160 porsi. B. Apakah bisnis ini menguntungkan jika rata-rata penjualan adalah 2.000 porsi per bulan? Diketahui biaya tetapnya 129 juta, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000, dan BEP jumlah porsi 5.160 porsi. Jika rata-rata penjualan adalah 2.000 porsi per bulan, dapat dihitung pendapatan 2.000 porsi plus 50 dikali 50.000 sama dengan 100 juta, dan biaya variabelnya 2.000 porsi dikali dengan 25.000 sama dengan 50 juta. Total biaya yaitu biaya tetap plus biaya variabel 129 juta plus 50 juta sama dengan 179 juta. Menghitung laba dengan rumus pendapatan dikurang dengan total biaya sama dengan 100 juta dikurang 179 juta mendapatkan hasil minus 79 juta. Jika rata-rata penjualan hanya 2.000 porsi per bulan, bisnis ini tidak menguntungkan karena mengalami kerugian sebesar 79 juta per bulan. Agar bisnis ini mencapai titik impas, diperlukan penjualan minimal 5.160 porsi per bulannya. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Lokasi A dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Lokasi B dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam memiliki lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Biaya logistik. Lokasi A, biaya pengangkutan bahan baku lebih rendah karena dekat dengan pemasok, namun biaya distribusi produk ke pasar utama akan lebih tinggi. Lokasi B, biaya pengangkutan bahan baku tinggi tetapi biaya distribusi produk ke pasar utama lebih rendah. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi operasional.
Lokasi A, proses produksi lebih efisien karena bahan baku mudah diakses, namun waktu pengiriman ke pasar utama lebih lama. Lokasi B, produk lebih cepat sampai ke pasar utama yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur. Perlu memastikan ketersediaan jalan, listrik, air, dan fasilitas lainnya di kedua lokasi untuk mendukung operasional pabrik. Yang keempat, biaya tanah dan bangunan. Lokasi A biasanya lebih murah karena jauh dari pusat pasar atau kota besar. Lokasi B mungkin lebih mahal karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Yang kelima, stabilitas pasokan dan kualitas bahan baku. Lokasi A dekat dengan pemasok dapat memastikan stabilitas pasokan dan kualitas bahan baku. Lokasi B, risiko gangguan pasokan lebih tinggi, misalnya akibat jarak atau kondisi jalan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari lokasi A dan lokasi B. Lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku. Kelebihannya, biaya transportasi bahan baku lebih rendah. Risiko keterlambatan pasokan bahan baku minimal. Cocok untuk bahan baku yang mudah rusak atau memerlukan pengelolaan cepat. Kekurangannya, biaya distribusi ke pasar utama lebih tinggi, waktu pengiriman produk jadi lebih lama, risiko jika pasar utama membutuhkan suplai cepat. Lokasi B dekat dengan pasar utama. Kelebihannya, biaya distribusi produk jadi rendah, pengiriman ke pasar utama lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Cocok jika permintaan pasar utama sangat besar. Kekurangannya, biaya transportasi bahan baku lebih tinggi, risiko keterlambatan bahan baku lebih besar. Yang ketiga, berpotensi menambah biaya penyimpanan bahan baku jika pengiriman tidak terjadwal dengan baik. Untuk rekomendasi, jika bahan baku bersifat mudah rusak, sulit diangkut dalam jumlah besar, atau harus segera diolah, lokasi A lebih cocok untuk memastikan kualitas produk. Jika pasar utama besar memiliki permintaan tinggi dan membutuhkan distribusi cepat, maka lokasi B lebih strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar secara efisien. Solusi yang dapat diberikan yaitu perusahaan juga dapat mempertimbangkan solusi hybrid, seperti membangun pusat distribusi di dekat pasar utama untuk mendukung operasi di lokasi A, atau menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk lokasi B. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.